Semua berawal dari Sultan Abdul Mafakir yang menyerahkan tahta kepada cucunya, Sultan Abu Abdul Fattah, yang kelak dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Di usia muda, ia memimpin Banten menuju kekayaan. Cucuku, hari ini tahta ini akan kuserahkan padamu. Aku akan menjaga Banten dengan segenap jiwa raga. Dan ingatlah, jangan pernah kamu sekali-sekali terpengaruh oleh bangsa asing. Gitu. Sejak dipimpin oleh Sultan Ageng, hasil panen abdi kian melimpah. Betul adanya, kini hasil bumi pun tinggi nilainya. Lautan kami juga kini dipenuhi oleh bahtera dagang yang mudik di berbagai pulau. Keadaan kerajaan Banten harus berjayanya lebih baik daripada masa silam. Dahulu, api juga kesulitan menjajakan hasil panen, jadi para pedagang datang sendiri ke desa. Hasil melaut abdi pun banyak terjual di pelabuhan. Abdi jadi kian sering melaut. Moga-moga kemakmuran ieu tetap terjaganya. Amba merasa kerajaan ieu lebih baik. Semoga tidak ada hal yang tidak diinginkannya. Amin. Selama kita dipimpin oleh baginda yang bijaksana dan adil. Wahai rakyatku, bagaimana keadaan kalian saat ini? Alhamdulillah, arurang hidup sejahtera, Baginda. Pelabuhan milik kita terbuka bagi segala bangsa ya, Anda. Namun aku akan tetap mengawasi setiap aktivitas yang ada di pelabuhan agar tidak ada pihak yang mencoba untuk merugikan kesultanan kita. Selama tidak ada yang memonopoli kita dagang, Banten akan tetap tegak dan kuat selama di tangan kita semua. Dengan hadirnya Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 1651, Banten tercatat sebagai pusat perdagangan internasional. Karena letaknya yang sangat strategis dan berada di jalur sutra, di mana transportasi air pada kala itu menjadi satu-satunya jalur yang dapat menghubungkan antara berbagai negara. Banten, abad ke-17. Sebuah pelabuhan internasional yang menjadi urat nadi perdagangan dunia. Namun, ketenangan di istana mulai terkoyak oleh perbedaan pandangan yang tajam. Di bawah kekuasaan Sultan Haji yang kini menggantikan peran ayahnya, untuk sementara, kebijakan inklusif yang selama ini dibangun mulai diruntuhkan. Ambisi untuk memurnikan kekuasaan dan menutup diri dari pengaruh luar memicu percikan api konflik di dalam istana. Mulai hari ini, aku tidak ingin lagi melihat wajah-wajah asing yang ikut campur di perdagangan pelabuhan kita. Banten harus menjadi negeri Islam yang murni tanpa campur tangan mereka yang tidak seiman. Ampun Baginda Buddha, hamba telah mengabdi pada Sultan Ageng bertahun-tahun. Perdagangan kita maju karena hubungan baik dengan semua pihak, termasuk dengan bangsa Tionghoa. Kau dan kaummu hanya parasit di negeri ini. Sekarang, tinggalkan jabatanmu di istana ini sebelum pedangku yang berbicara. Abu Nasar, apa yang telah kau lakukan selama aku siaran? Laporan yang kuterima sungguh memilukan hati. Aku hanya membereskan perintahmu, ayah. Banten harus menjadi negeri Islam yang murni. Orang-orang Tionghoa itu tidak punya tempat di sistem yang kubangun. Kau keliru. Kekuatan Banten terletak pada hubungan baik dengan semua pihak. Dengan kau mengusir mereka, kau sama saja meruntuhkan tiang ekonomi kita sendiri. Pola pikir ayah terlalu tua. Zaman sudah berubah. Jika ayah tidak setuju, mending ayah menyingkirlah dan biarkan aku mengendalikan sepenuhnya. Cukup. Aku telah memberikanmu
kesempatan untuk memimpin, tapi kau malah menyalahgunakannya untuk menindas rakyatmu sendiri. Ambisimu benar-benar telah membutakan matamu dengan kebenaran. Ambisiku ialah untuk memakmurkan kesultanan ini. Ayah tidak akan mengerti. Ayah akan menyesali ini. Mulai detik ini, lepas jubah kepemimpinanmu itu. Kau sudah tidak lagi layak menduduki takhta ini. Lalu, siapa yang akan memimpin? Pangeran-pangeran kecil itu, mereka mana bisa memimpin, Ayah? Yang akan menggantikanmu ialah adik bungsumu, Purbaya. Dia memiliki sifat tanggung jawab yang tidak kau miliki. Mengapa lebih memilih Purbaya, Ayah? Cukup, sudah hamba titahkan kau, menyalah engkau dari hadapan abang. Pertemuan dengan utusan VOC yang dipimpin oleh William Keith membawa kabar yang dianggap menggembirakan bagi Sultan Haji beserta istrinya. Dengan penuh keyakinan dan kebanggaan, Baginda pun segera menyatakan persetujuannya atas perjanjian yang diajukan oleh kedua belah pihak. Namun tiada disadari, dari keputusan itulah bermula benih-benih keruntuhan yang kelak mengguncang Kesultanan Banten. Wahai Paduka Sultan Haji, hamba dari VOC datang untuk membawa titah dan janji. Jika Paduka berkenan untuk menjalin persekutuan dengan kami, niscaya kami akan mengerahkan segala daya dan kekuatan untuk menghantarkan Paduka untuk menduduki singgasana Kesultan. Syarat-syarat apa yang hendak Tuhan ajukan sehingga hamba mendapatkan kekuatan sebesar itu? Ada 4 perkara yang Paduka wajib penuhi dengan segenap hati dan tanpa ingkar janji. Pertama, tanah Cirebon hendaklah sepenuhnya menjadi milik kami. Kedua, seluruh perdagangan lada di tanah Banten menjadi hak monopoli kami. Ketiga, seluruh pedagang asing selain kami harus disingkirkan dari pelabuhan dan negeri. Dan yang keempat, Paduka harus menanggung ganti rugi perang sebagaimana yang telah kami tetapkan apabila kelak terjadi pelanggaran atas perjanjian ini. Syarat-syarat yang Tuhan berikan terasa amat berat, seolah negeri hamba di bawah kekuasaan yang besar. Namun, demi mahkota dan kestabilan harta, hamba tidak memiliki banyak pilihan. Baiklah, dengan segala pertimbangan, hamba setuju dan bersedia memenuhi ketentuan tersebut. Dengan rasa perjanjian ini, kami serdadu VOC siap mengangkat dan menghancurkan siapapun yang menghalangi Paduka. Seluruh pasukan telah dihimpun, seluruh senjataan sudah siap, dan segala armada sudah siapkan untuk menyerang. Ketahuilah, wahai semua yang menentang, bahwa dengan kekuatan ini, Banten akan segera tunduk di bawah kehendak kami. Jangan buang waktu lagi. Perintah sudah jelas, laksanakan sekarang. Benar, persiapan telah rampung. Tinggal menunggu aba-aba untuk menyerang. Pastikan tidak ada yang menghalangi. Siapapun yang menghalang, akan kita hancurkan. Baik, kita kumpulkan seluruh prajurit kita. Oke, kita menunjukkan kekuatan kita. Selesai perjanjian dengan VOC disepakati, perlahan namun pasti, bayang-bayang ancaman mulai menyelimuti Kesultanan Banten. Tanpa sepengetahuan Sultan Ageng Tirtayasa, serangan demi serangan dilancarkan secara tersembunyi, melemahkan kekuatan negeri sedikit demi sedikit. Pangeran Purbaya, ada keperluan apa engkau datang? Belanda kembali berulah ya Anda. Mereka memblokade jalur perairan untuk pedagang dari berbagai negara. Apa yang mereka inginkan? Maka ini terjadi karena kita lebih memilih bekerja sama dengan orang-orang Eropa. Tidak. Kita melakukan itu karena Belanda yang meminta kita untuk memonopoli perdagangan dan rencana mereka tidak mungkin baik untuk perekonomian Banten. Kita harus melakukan sesuatu. Kita lawan mereka kalau perlu. Hancurkan kapal Belanda yang mereka miliki. Adakah perkara ini berkaitan denganmu, kakak Anda? Amarah, apa maksudmu berkata begitu? Ayahanda, tidak dapat kiranya kita terus-menerus menentang pihak VOC. Apa gerangan maksudmu berkata begitu, wahai anakku? Jelaskan dengan sebenar-benarnya. Ayahanda, daripada kita terus-terusan menentang mereka, alangkah baiknya kita menjalin kerjasama kepada mereka agar kesultanan ini kian makmur dan ekonomi sejahtera. Apa akalmu sudah gila? Bagaimana engkau berpikir seperti itu? Pihak VOC itu amatlah licik. Setelah perdebatan antar saudara itu terjadi, ketegangan di istana mulai meninggi.
Waktu demi waktu pun kian memuncak. Sehingga di malam hari, Sultan Ageng dan Sultan Haji masih melanjutkan perdebatan sengitnya. Mendengar kegaduhan tersebut, Ratu Fatimah pun masuk dengan ekspresi wajah bingung dan khawatir. Apa gerangan kegaduhan yang terjadi di sini? Masalah apakah istana perselisihan? Ayahanda menentang persekutuan dengan pihak VOC dan menolak segala usulan yang ada. Tentu sama saja kita menyerahkan kesultanan ini kepada pihak musuh. Besar, silahkan memegang. Kiranya maka dari Sultan Haji patut dipertimbangkan dengan kemakmuran negeri ini. Tidak, hamba tidak akan menggadaikan kesultanan ini kepada Banten. Namun ayahanda, dengan tanpa siasat dan persekutuan, bagaimana kesultanan ini dapat bertahan? Kita bertahan dengan kehormatan, bukan bersandar pada musuh. Aduh, berdua, janganlah masalah ini memecah belah kesultanan kita yang telah makmur dan sejahtera. Jika begitu, kehendak ayahanda, hamba khawatir negeri ini akan mendapatkan bahaya yang lebih besar. Lebih baik gugur dengan kehormatan daripada hidup dalam cengkraman penjajah. Paduka, kami ingin membawa kabar genting bahwa pasukan Belanda ingin menyerang kedudukan kami. Jika kabarnya benar seperti itu, maka kita tidak boleh lemah. Perintahkan seluruh prajurit untuk bersiap siaga. Baik, Paduka. Ketegangan yang kian memuncak pun beralih menjadi peperangan. Perintah yang dititahkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dilaksanakan dengan patuh oleh pasukan Kesultanan Banten. Maka, terjadilah pertempuran sengit yang menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Serang mereka! Semuanya, hancurkan mereka! Kita menang! Setelah peperangan berakhir, kemenangan berpihak kepada pasukan VOC. Mereka kemudian berupaya menangkap Sultan Ageng Tirtayasa agar kedudukan dapat dialihkan kepada Sultan Haji. Keadaan ini dimanfaatkan VOC sebagai peluang untuk menguasai perekonomian Kesultanan Banten. Tuanku, peperangan telah usai. Kemenangan kini telah berada di pihak kita. Banten telah tercerai-berai dan mundur dari medan perang. Bagus. Inilah saat yang kita nantikan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Tuanku, seluruh jalur sudah kami kuasai. Tidak ada satupun jalur untuk meloloskan diri. Bagus. Malam ini, Kesultanan Banten telah kehilangan rajanya. Atas perintah komandan, bersiaplah. Kita akan bergerak saat fajar menyingsing. Hei, buka pintunya cepat. Buka pintunya. Hei. Cepatlah. Kalian datang bagai pencuri pada saat malam hari. Beginikah cara kalian menunjukkan kuasa? Kami sini datang bukan untuk menunjukkan kehormatan, melainkan kami akan memberitahu Anda apa yang telah kami dapatkan. Jika demikian, katakan dengan sebenarnya. Engkau akan hidup bersama kami malam ini juga tanpa perlawanan. Jika aku menolak, Seluruh istana telah kami kepung. Rakyat Anda berada di tangan kami. Pilihlah dengan bijak, Sultan. mungkin kalian dapat menurut beragam, tapi tidak dengan kehendak negeri ini. Kehendak negeri ini telah berubah. Putramu telah berpihak kepada kamu. Bukan dia yang berpihak, melainkan kalian yang merampas. Sejarah telah ditulis oleh pihak yang menang, Sultan. Bawa beliau, pastikan tidak ada yang mengetahui hingga fajar. Siap, Tuanku. Ingatlah, malam gelap sekalipun tidak akan berakhir. Dan saat itu tiba, kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kita lihat siapa yang masih berdiri saat ini. Setelah 9 tahun lamanya, Sultan Ageng Tirtayasa ditahan tanpa kejelasan. Beliau menghabiskan hari-harinya dalam keterasingan. Hingga pada akhirnya, sang sultan pun wafat, meninggalkan duka mendalam bagi Kesultanan Banten. Di sisi lain, Sultan Haji merasa bangga
atas pengambilan alih tahta jatuh kepadanya. Akhirnya, tahta ini jatuh juga ke tanganku. Akulah yang berhak atas singgasana ini. Paduka, hamba akan selalu di sisi Paduka. Kini, seluruh warga akan berada di bawah kepemimpinanku. Beberapa tahun kemudian, perkataan Sultan Ageng Tirtayasa menjadi kenyataan bahwa maksud VOC dengan memonopoli perdagangan Banten adalah untuk menyurangi dan berdagang di pelabuhan Banten. Di balik jubah kemegahannya, jiwanya hancur, dirundung penyesalan yang teramat dalam. Yang paling menghancurkan batinnya adalah pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Demi ambisi tahta sesaat, ia tega menggulingkan ayahandanya, Sultan Ageng Tirtayasa, hingga menyadari bahwa segala nasihat sang ayah tentang kelicikan penjajah kini terbukti nyata. Namun, yang paling menghancurkan batinnya adalah pengkhianatan terhadap darah dagingnya sendiri. Demi ambisi tahta sesaat, ia tega menggulingkan ayahandanya. Para leluhur ciri bumi daya pancat tengah, ciri daya pancat tengah.